Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, paper. Nah, dalam video ini juga bertujuan untuk penilaian dari ujian akhir semester saya. Jadi kita mulai saja. Nah, di sini saya mengambil judul dengan analisis implementasi metode sentatif faktor untuk mendiagnosa penyakit anak pada sistem hematologi dengan studi kasus anemia pada remaja. Jadi baik, di sini abstraksinya adalah penyakit anemia pada remaja merupakan masalah kesehatan yang penting dan sering terjadi. Untuk membantu dalam mendiagnosis anemia pada remaja, analisis implementasi metode sentatif faktor telah diusulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pakar dengan menggunakan sentatif faktor untuk mendiagnosa penyakit anak pada sistem hematologi dengan studi kasus anemia pada remaja. Knowledge base yang terdiri dari data gejala dan sebab anemia telah dibangun dan aturan-aturan sistem pakar telah ditentukan. Metode sentatif faktor digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terkait diagnosa penyakit berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Simulasi perhitungan sentatif faktor telah dilakukan untuk beberapa kasus dan hasilnya menunjukkan potensi metode ini dalam mendiagnosa anemia pada remaja. Nah, diharapkan bahwa penggunaan metode sentatif faktor dalam sistem pakar ini dapat memberikan kontribusi dalam mendiagnosa penyakit anak pada sistem hematologi secara akurat dan efisiensi. Masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan adalah anemia adalah kelainan darah umum yang mempengaruhi banyak remaja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau hemoglobin dalam darah. Metode tradisional untuk mendiagnosis anemia melibatkan pemeriksaan fisik dan tes darah. Namun, metode itu dapat memakan waktu dan mungkin tidak selalu akurat. Oleh karena itu, diperlukan metode diagnosis anemia pada remaja yang lebih efisiensi dan akurat. Nah, metode faktor kepastian merupakan pendekatan yang menyajikan untuk mendiagnosis anemia pada remaja. Metode ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengambil data pasien dan memberikan diagnosa dengan tingkat kepastian tertentu. Nah, faktor kepastian berkisaran dari 0 sampai 1, dengan 1 berarti tingkat kepastian yang tinggi, dan 0 berarti tidak ada kepastian. Semakin tinggi faktor kepastian, semakin akurat diagnosa. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis penerapan metode sentatif faktor untuk mendiagnosis anemia pada remaja dalam sistem hematologi. Secara khusus, saya akan melakukan studi kasus anemia pada remaja Indonesia. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan sistem pakar yang dapat mendiagnosa anemia pada remaja secara akurat dengan menggunakan metode sentatif faktor. Nah, di sini tujuan pustakanya juga saya mengambil referensi penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Antara lain adalah ini. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini juga dibagi dalam beberapa data. Intinya yang data yang pertama adalah data goal, tujuan, dan akibat. Data goal, tujuan, atau akibat yang relevan dalam mendiagnosa anemia pada remaja. Data tersebut digunakan untuk mengarahkan tujuan sistem pakar dalam melakukan diagnosa, menentukan tingkat anemia, memberikan rekomendasi pengobatan, dan memberikan langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Nah, ini adalah tabelnya. Goalnya mendiagnosa penyakit anak dengan tujuan mendiagnosa anemia pada remaja dan akibatnya menentukan apakah seorang remaja mengalami anemia berdasarkan gejala yang teridentifikasi. Nah, goals yang kedua adalah menentukan tingkat anemia. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat keparahan anemia pada remaja. Akibatnya, mengklasifikasikan anemia sebagai ringan, sedang, atau berat berdasarkan hasil diagnosa dan parameter tertentu. Goals yang ketiga adalah memberikan rekomendasi pengobatan. Nah, tujuan dari ini adalah memberikan rekomendasi pengobatan untuk remaja dengan anemia. Akibatnya, dapat menginformasikan terapi atau
tindakan yang diperlukan untuk mengatasi anemia pada remaja, sehingga dengan tingkat keparahan, sesuai dengan tingkat keparahan dan kondisi kesehatan individu. Goals yang keempat adalah mencegah kambuhnya anemia. Tujuannya untuk memberikan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kambuhnya anemia pada remaja. Nah, akibatnya kita memberikan saran tentang pola makan, suplemen, dan perubahan gaya hidup yang dapat membantu mencegah anemia pada remaja. Selanjutnya adalah data sebab dan gejala. Nah, pada knowledge base di bawah berisi daftar gejala yang dapat muncul pada remaja dengan anemia serta beberapa sebab umum dari kondisi tertentu. Data ini digunakan sebagai referensi dalam proses diagnosa anemia pada remaja berdasarkan gejala yang teridentifikasi. Nah, gejala yang pertama adalah kelelahan yang berlebihan. Kulit pucat, sesak napas, detak jantung yang cepat, sakit kepala, kesemutan pada tangan dan kaki, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan yang signifikan, nyeri pada dada, pusing, atau pingsan. Nah, sebabnya apa? Nah, sebab yang pertama adalah kekurangan zat besi pada tubuh, yang kedua adalah kekurangan vitamin B12 atau asam folat, yang ketiga adalah gangguan produksi sel darah merah, dan yang keempat adalah gangguan penyerapan nutrisi dalam saluran pencernaan. Nah, di sini adalah CF-nya, kita bisa lihat. Oke, kita masuk pada bagian rules. Nah, dalam rules ini, dalam knowledge base di bawah ini terdapat beberapa rules atau aturan untuk digunakan dalam sistem pakar untuk mendiagnosa anemia pada remaja berdasarkan gejala yang terjadi. Nah, setiap rules memiliki kondisi if yang terdiri dari kombinasi gejala tertentu dan aksi, merupakan diagnosa anemia pada remaja. Nah, sensitivity faktor digunakan untuk menggambarkan tingkat keyakinan dalam diagnosa dengan nilai yang ditentukan sesuai dengan pengetahuan yang relevan. Nah, ini adalah rules-nya. Nah, rules yang pertama. If gejala A dan gejala B terjadi, maka diagnosa anemia pada remaja sensitif faktor atau CF-nya adalah 0,8. Rules yang kedua, jika gejala C atau gejala D terjadi, maka diagnosa anemia pada remaja sensitif faktornya 0,7. Nah, rules yang kelima, jika gejala E dan gejala F terjadi, maka diagnosa anemia pada remaja sensitif faktornya adalah 0,6. Begitu juga dengan 4, rules yang keempat, jika gejala G terjadi, maka diagnosa anemia pada remaja sensitif faktornya adalah 0,5. Yang kelimanya, aturan yang kelima adalah, jika gejala H atau gejala I terjadi, maka diagnosa anemia pada remaja sensitif faktornya adalah 0,4. Nah, yang rules yang terakhir adalah jika gejala terjadi, maka diagnosa anemia pada sensitif faktornya itu adalah 0,3. Nah, di sini juga saya memberikan simulasi perhitungan. Berikut adalah simulasi perhitungan sensitif faktor untuk mendiagnosa anemia pada remaja. Nah, pada kasus yang pertama, gejala yang muncul adalah kelelahan dan yang berlebihan atau gejala A dan kulit pucat pada gejala B. Ya, seperti kita lihat di sini, gejala A-nya kelelahan berlebihan dan kulit pucat. Nah, perhitungan sensitif faktornya bagaimana? Seperti ini. Jika gejala A sama dengan 8 berdasarkan rule sistem pakar, gejala B-nya 0,7, maka CF diagnosanya adalah gejala A dikali dengan gejala B. Jadi 0,8 kali 0,7 sama dengan 0,6. Nah, ketika hasilnya 1, berarti dia tinggi. Itu artinya pasti dia mengidap anemia. Jika 0, berarti belum pasti. Begitu juga dengan kasus 2 dan kasus 3 di sini. Nah, dalam ketiga kasus tersebut, hasil perhitungan sensitif faktor digunakan untuk menentukan tingkat keyakinan terkait diagnosa anemia pada remaja. Nah, semakin tinggi nilai sensitif faktornya, maka semakin tinggi keyakinan dalam diagnosa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis implementasi metode sensitif faktor dalam mendiagnosa penyakit anak pada sistem hematologi,
khususnya studi kasus anemia pada remaja, dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif dalam memberikan diagnosa yang akurat. Dengan menggunakan knowledge base yang terdiri dari data gejala, sebab, rules, dan tentative faktor, sistem pakar dapat mengidentifikasikan gejala-gejala yang berkaitan dengan anemia pada remaja dan memberikan diagnosa yang tepat. Penggunaan tentative faktor memungkinkan penilaian tingkat kemungkinan dalam mendiagnosa, sehingga memberikan informasi yang lebih terperinci kepada dokter atau ahli medis dalam pengambilan keputusan. Nah, sarannya, saya langsung kesimpulan sarannya adalah dengan mengimplementasi metode tentative faktor dan membangun sistem pakar yang lebih baik, diharapkan dapat membantu mendiagnosa anemia pada remaja dengan lebih cepat dan akurat, sehingga penanganan dan pengobatan dapat dilakukan dengan tepat dan efektif. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.